Dari kemarin tiap gue bilang hindari ODM, di konten itu mulai nih orang-orang komen. Dukung brand lokal tetap bro. Jujur sih gue agak geli ya sama support brand lokal gitu. Gue jelasin. Sebenarnya gue setuju sama support brand lokal. Uangnya bisa muter-muter sesama orang Indonesia supaya industrinya bisa maju. Tapi lu mesti lihat industrinya. Kalau industrinya kayak baju, celana, sepatu lokal, gue sangat-sangat setuju. Support lah brand lokal. Karena selain orang Indonesia yang dipekerjakan dapat gaji, dapat skill juga sekalian. Ada yang jahit, ada yang potong bahannya, ada yang ukur besar bajunya dan celananya. Dalam hal sepatu misalnya, ada skill lem sole, ada skill bikin sepatunya mengkilap, desain sepatunya, dan banyak skill lainnya. Orang Indonesia yang dipekerjain dapat uangnya, dan yang paling penting dapat skillnya juga. Dan orang Indonesia itu bisa ajarin lagi ke anaknya, ke saudaranya juga, ngebuat industrinya tumbuh makin gede. Yang gua enak sama slogan ini ketika dipakai di industri produk yang sering gua review, monitor dan gamepad. Dua produk ini nggak dibikin di Indonesia dan nggak ada aturan TKDN juga pas video ini dibuat. Jadi belum dirakit di Indonesia. Dan lu pada paham nggak ODM di kedua barang ini kayak gimana sistem bisnisnya? Brand ODM ini cuma terbang ke China, ke Shenzhen misalnya, ke Huaqiangpei misalnya. Dia nego sama produsen Cina, butuh berapa kuantiti supaya bisa cetak logonya ke suatu monitor atau gamepad dan cetak logonya di dus dari monitor atau gamepad itu. Setelah deal, barang itu dikirimlah ke Indonesia. Udah jadi itu barangnya. Monitor udah langsung jadi dus gede gitu. Gamepad juga langsung jadi barang dus ya. Intinya keduanya udah langsung siap dijual. Pertanyaan gua, orang Indonesia di pekerjaan dalam sistem bisnis ini skillnya dapat apa? Tukang packing doang. Packing monitornya pakai bubble, gamepadnya pakai bubble di packing. Pas ada orderan di online. Di sini gua nggak merendahkan pekerjaan tukang packing, tapi skillnya di mana? Terus support lokalnya ada di mana? Terus pas lu beli barang-barang brand ODM ini, duitnya pergi kemana? Sebagian besar duitnya langsung terbang lagi ke China buat pesen barang lagi. Gua tanya sekali lagi, support lokalnya di mana bos? Orang Indonesia cuma dipakai buat packing. Jadi admin misalnya jawab-jawabin pertanyaan di online, kurir buat kirim barang dan lain-lain. Sekali lagi gue ingetin, sebagian besar duit yang didapat brand ODM ini terbang langsung ke China. Pertanyaan berikutnya, kalau sistem bisnisnya cuma kayak gitu doang, apa bedanya sama lu beli brand internasional? Orang Indonesia yang dipakai jadi tukang packing juga, admin juga, kurir juga, dan sebagian besar uang yang diterima brand internasional juga ke luar negeri juga. Dan dengan tahu semua yang gue ngomong itu, kalau lu bener-bener objektif buat seenggaknya support lokal pas lu beli barang, harusnya lu beli brand internasional dibanding brand ODM. Gue jelasin, distributor brand-brand internasional, kalau kita ngomongin monitor, itu perusahaan-perusahaan gede. Bahkan ada juga perusahaan IPO. Karyawannya mereka udah pasti jauh-jauh lebih banyak dibanding perusahaan-perusahaan ODM ini yang kecil-kecil. Dan kemungkinan besar, perusahaan gede-gede ini, gaji karyawannya UMR atau lebih dibanding perusahaan ODM yang kecil-kecil, yang mungkin gaji karyawannya di bawah UMR. Karyawannya orang-orang Indonesia semua kan itu. Kalau lu bener-bener mau support lokal, justru lu harus beli brand internasional. Ditambah lagi di produk teknologi yang masih belum TKDN kayak monitor, value yang lu dapetin sebagai pembeli jauh-jauh lebih besar beli brand internasional dibanding brand ODM ganti-ganti merek doang. Dan itu adalah suatu kepastian. Karena brand internasional itu bikin buat satu dunia. Brand ODM cuma bikin buat Indonesia. Dari jumlah kuantiti produksinya aja, hampir nggak mungkin brand ODM bisa lebih bagus dari brand internasional. Lebih lagi, di brand internasional ada brand yang mesti mereka jaga, brand yang udah mereka bangun bertahun-tahun. Brand ODM nih, hari ini bisa hilang, besok muncul brand ODM lainnya. Apa yang mereka jaga? Apa yang brand ODM ini pertaruhkan di market? Brandnya aja bisa hari ini ada, besok nggak ada, besok juga muncul brand ODM lainnya. Dan ujungnya yang dapat profit semuanya itu siapa dari brand ODM? Ya calo di Shenzhen sana bos. Dengan lu beli brand internasional, lu support orang banyak yang kerja di distributor gede. Di sisi lainnya, lu pun sebagai pembeli dapetin value yang udah pasti lebih bagus dibanding brand-brand ODM. Udah sering juga gua ngomong di Discord, jangan judi monitor atau produk teknologi lainnya. Itu namanya badut. Udah paham ya? Support lokal itu bagus. Pastiin lu lihat industrinya yang mana. Dan lu bisa top up game kesukaan lu di GTD Top Up.